Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasuluhu amma ba'd. Al ikhwan wal akhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali Allahu Jalla Jalaluh pertemukan kita dan Allah kumpulkan kita di salah satu majelis daripada majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menunjuki kita kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendakin, yang dengan jalannya seorang hamba akan Allah masukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan untuk selamanya, itu surga. Dan ini merupakan salah satu tujuan daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dan para rasulnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang pembesar kafir Quraisy. Pertama kali Rasulullah itu berdakwah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Bukit Safa. Rasulullah katakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy. Ini pembesar-pembesar, di antara di tengah-tengah perkumpulan orang-orang pembesar kafir Quraisy itu ada Abu Lahab. Rasulullah katakan, ya ma'syarul Quraisy, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku datang sebagai pemberi kabar peringatan kepada kalian dari neraka. Jadi aku datang untuk menyelamatkan kalian dari neraka dan Allah masukkan kalian ke dalam surga. Jadi kedatangan Rasulullah SAW di tengah-tengah penduduk kafir Quraisy untuk menyelamatkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, begitu juga ikhwan. Tidak ada satu ajaran Islam, tidak ada satu nikmat di dalam ajaran Islam, yaitu sunnah, kecuali ketika kita menjalankannya, maka itu jalan tercepat, jalan termudah bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Oleh karena itu, ikhwan, lihat halaman 221 alinea yang pertama dari atas itu, hai anak-anakku. Iblis berkata kepada bala tentaranya, mintalah pertolongan pada dua tentara yang agung, yang kalian tidak akan terkalahkan jika kalian bersama keduanya. Artinya apa? Iblis menyuruh kepada bala tentaranya agar mereka bersama dua bala tentara untuk membinasakan manusia. Bala tentara yang paling agung, yang paling hebat gitu, yang paling mudah menyesatkan manusia, ada dua tentara. Yang pertama tentara kelalaian, yang kedua tentara syahwat. Ini manusia sesat, manusia binasa, manusia menyimpang jalannya menuju ke dalam neraka itu dengan dua sebab. Apa itu? Kelalaian dan syahwat. Syahwat itu keinginan hawa nafsu gitu, keinginan hawa nafsu. Ini manusia itu menyimpang dari jalan kebenaran karena dua, ikhwan. Makanya syaitan itu menyesatkan manusia, membinasakan manusia, memalingkan manusia dari jalan kebenaran yang Allah ridhoin hanya dengan dua. Jadi manusia itu sesat cuma dua, Pak. Manusia masuk neraka karena dua perkara itu aja. Itulah tentara yang paling agung bagi siapa? Syaitan. Tentara kelalaian. Jadi manusia itu binasa itu karena lalai. Manusia binasa karena apa? Syahwat. Syahwat yang ada pada tubuhnya. Taib al-ikhwan. Jadi syaitan itu menyuruh bala tentaranya untuk bergabung gitu, minta tolong kepada tentara-tentara yang agung bagi mereka. Itu kelalaian. Ya, pertama kelalaian. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad dzara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins." Sungguh kata Allah, kami memenuhi neraka jahanam. Neraka jahanam itu penuh dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Ciri-ciri manusia. Kita nggak perlu ya
jin ya Pak ya. Kita nggak perlu membahas masalah jin. Allah juga nggak membahas masalah jin. Kenapa? Karena yang masuk neraka itu, neraka diisi dengan dua makhluk, jin dan manusia. Cuman Allah nggak pernah membahas jin kenapa dia masuk neraka, kan gitu Pak. Yang dibahas siapa? Manusia. Kita. Apa ciri-ciri penduduk neraka itu? Allah katakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun hatinya tak pernah dipergunakan untuk mentadaburi ayat Allah, untuk mentadaburi syariat Allah, memikirkan tentang ayat Allah itu nggak pernah gitu. Sibuk dalam urusan apa? Dunia. Sibuk dalam urusan dunia. Hatinya itu nggak pernah dia pergunakan untuk mentadaburi. La yafqahuna biha. Tidak dia pergunakan untuk memahami Islam. Tidak memahami Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Lahum qulub, mereka punya hati. La yafqahuna biha. Namun ciri-ciri penduduk neraka itu punya hati, namun hatinya nggak bisa dia pergunakan untuk apa? La yafqahuna biha. Memahami syariat Allah. Makanya ikhwan, ada satu hadis yang sangat agung dari ini. Ini pertama ciri-ciri Pak ya, punya hati namun nggak dipergunakan hatinya untuk memahami ayat Allah. Hingga dia nggak paham Islam, nggak paham Pak. Banyak nggak manusia nggak paham Islam Pak? Nggak, kurang banyak kan gitu Pak. Kurang banyak. Hampir paling-paling ya hanya berapa orang aja yang paham Islam lah Pak, kan gitu Pak. Makanya ikhwan, ada satu hadis yang sangat agung. Kalau ini juga nggak dimanfaatkan selagi masih ada umur, berarti betul-betul kita lalai lah kan gitu. Betul-betul kita lalai gitu Pak. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah mengharapkan kebaikan gitu terhadap seorang hamba. Ketika Allah mengharapkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia. Jadi orang yang paham terhadap sunnah itu ciri-ciri Allah menghendaki kebaikan kepada dia. Ketika dia itu sia-siakan, ya wajar kalau Allah cabut gitu. Banyak nggak orang yang nggak paham Pak tentang sunnah Pak? Banyak. Nah ketika bapak-bapak paham, ini berarti bapak-bapak dikehendaki oleh Allah kebaikan gitu loh Pak. Paham? Memang Allah senang sama bapak ini, senang gitu. Senang sama kita, makanya Allah pahamkan gitu. Di tengah-tengah manusia yang nggak paham-paham, bapak termasuk orang yang dipahamkan. Pak, saya mau contohkan nih Pak, sebelum Anda lanjutkan. Ketika saya bertamu di rumah bapak, bapak sediai jus, kopi, susu, bolu, makanan semua kan gitu Pak. Saking senengnya bapak sama saya kan gitu. Ini contoh ini Pak. Semua dihidangin. Semua keluar kan, saking bahagianya. Tapi nggak ada satupun yang saya minum, nggak ada satupun yang saya makan. Kira-kira gimana Pak? Kecewa dan nggak akan diberikan lagi ya saya kan. Nah kalau saya datang, nggak usah lah, sia-sia aja. Udah, tarik balik. Nah, paham? Nah ketika Allah sudah menyediakan kepada bapak fasilitas, nikmat, Allah senang ini sama bapak inisiasi. Tapi nggak bapak manfaatkan, Allah cabut gitu loh. Paham? Aku sudah mau baik sama kau, tapi kau kurang ngajar kau. Gitu loh Pak. Bahasa kata, aku udah mulai baik sama kau, kan gitu. Udah mulai baik aku sama kau, tapi kau sia-siakan. Kebaikanku ini berupa pemahaman, kau udah paham, tapi kau sia-siakan gitu. Cabut nanti gitu loh. Paham ini Pak? Andai kata seperti itu gimana Pak? Andai kata seperti itu gimana? Mau kayak gitu kita? Terakhir masuklah seton. Bersama bala tentara yang agung. Apa itu kelalaian. Ini Masya Allah. Ini nasihat yang sangat agung buat anak pribadi. Makanya Imam Hasan al-Basri Pak. Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan min alamatil i'radillahi ta'ala ayaja'alau syuglau fi malayanihi. Tanda-tanda Allah sudah berpaling dari seorang hamba, udah gak open lagi. Tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan dia itu sibuk dalam urusan yang gak ada manfaatnya. Sibuk terus. Sibuk aja, hari-hari sibuk gitu. Kalau sibuk yang bermanfaat gak apa-apa gitu Pak. Ini sibuk dalam urusan dunia. Sampai baca Quran tak sempat, sholat sering masbuk, ngaji gak bisa, nuntut ilmu gak sempat lah pokoknya, gak sempat lah.
Yang kepalanya mules, perutnya pusing, telinganya encokan, semuanya. Gitu Pak. Apalagi istriku, anakku, semua alasan gitu. Kenapa? Memang Allah sibukkan gitu. Sibukkan dalam urusan dunia. Itu tanda-tanda. Karena Allah sudah ingin kebaikan, tapi kau sia-siakan. Pak, kalau Bapak coba-coba berteman sama saya, kemudian saya nggak open sama Bapak, kira-kira gimana Pak? Udahlah nggak usah temannya deh. Ditemannya pun tak open dia nih. Kurang ajar ini. Udah pigil aku kan gitu Pak. Allah juga gitu. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada Bapak, Bapak cuek ya sudah, Allah berpaling. Gitu loh. Masuklah siapa? Setan. Inilah banyak terjadi. Ini perkara yang paling banyak terjadi Pak. Kenapa? Karena kita suka nyanyiakan kesempatan kebaikan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Apa itu? Pemahaman. Makanya ciri-ciri penduduk neraka itu punya hati, namun gak dipergunakan hatinya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Gak bisa paham dia gitu Pak. Gak paham. Ketika manusia gak paham terhadap agama, berarti Allah gak menghendaki kebaikan. Kira-kira susah gak manusia kayak gini Pak? Ketika Allah gak menghendaki kebaikan, susah gak kira-kira Pak? Susah gitu. Ya dibiarkan aja. Hidup dari mulai akil balik sampai mati. Kalau cerita Islam gak ngerti. Ada gak kayak gitu Pak? Itu tanda-tanda Allah sudah gak pernah menghendaki kebaikan. Nah ketika Allah menghendaki kebaikan, Bapak sia-siakan. Allah ingin berbuat baik sama Bapak gitu, sama kita. Tapi kita sepele. Cemana lah perasaan coba? Cemana kira-kira Pak? Nah, ketika Bapak mulai seneng sama saya sepele, saya cuek gitu. Cemana kira-kira? Ngapain? Gak usah berteman sama dia pun gak apa-apa lah. Gitu. Aku mau berteman kan mau ngasih sama dia, tapi dia yang kurang ajar. Sok cuek, ya udah, nggak aku kasih lagi gitu Pak. Kalau seorang anak coba-coba cuek sama orang tua, selesailah itu kan. Nah, ketika Allah sudah berpaling, Allah menghendaki kebaikan sama kita, tapi kita sia-siakan, masuklah tentara syaitan. Apa itu kelalaian? Hingga hati kita, hati yang nggak pernah bisa memahami ayat Allah. Berapa banyak manusia yang nggak paham? Ini masalah ini berapa kakak Pak? Seratusan kakak kan gitu Pak. Yang paham agama berapa orang Pak? Kan gitu. Kan gak semua dari umat Islam. Umat Islam dia paham Islam belum tentu paham Islam belum tentu Pak. Maka ketika Allah memilih kita di tengah-tengah manusia yang nggak paham, kemudian kita dipahamkan oleh Allah. Ini bukan karena ustadz, bukan, wallahi, bukan karena bapak duduk di sini, bukan. Ini semua kehendak Allah. Ini semua kehendak Allah. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Pak. Bukan karena ustadz ya, bukan karena guru, bukan karena pengajian. Lihat surat Al-Baqarah 282. In tattaqullaha yu'allimukumullah. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, ketika engkau bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Jadi memberikan ilmu itu Allah, bukan ustaz. Gitu loh Pak. Memberikan ilmu itu Allah. Allah yang memakan Bapak ini, bukan ustaz. Bukan. Paham Pak ya? Jangan Bapak berterima kasih kepada saya, tapi bersyukur kepada siapa? Allah. Yang membukakan pintu hati kita dan pikiran kita untuk bisa paham terhadap agama. Ada seseorang, ya, tidak saya sebut, tapi saya pernah mendengar dari jamaah sini. Dari dulu saya ngaji kok nggak paham-paham, baru inilah saya paham, kan gitu. Paham? Dari dulu saya nggak paham-paham, ngaji juga, ngaji kalau pengajian ya ngaji, tapi nggak paham-paham. Tapi kok baru pengajian ini yang saya mulai paham. Ada nggak kayak gitu? Nah ini bukan karena ustadz, bukan Pak, tapi karena memang Allah sedang menghendaki kebaikan kepada Bapak yang ngomong kayak gini. Bukan karena ustadznya, bukan. Gitu loh. Apa sih saya? LC enggak. Tapi LC juga lah, langsung ceramah kan gitu. Lancar. LC kan gitu Pak. Paham? Jadi tolong kita banyak-banyak bersyukur. Makanya kalau sudah Allah menghendaki kebaikan kepada kita, manfaatkan, jangan sombong. Tiap pagi Pak, tiap pagi pada subuh. Semestinya Bapak berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu. Kalau tidak, sombong berarti kita. Kalau kita nggak pernah meminta di pagi hari,
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta di pagi hari doa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, maka kita tergolong para penuntut ilmu yang sombong. Makanya kadang nggak ada peningkatan gitu, ilmunya nggak ada peningkatan. Kenapa? Karena nggak pernah minta sama Allah. Sulit untuk berubah gitu loh. Taib, itu yang pertama Pak ya, ciri-ciri penduduk neraka. Saya ingin menyebutkan. Kemudian yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun nggak pernah dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, nggak pernah gitu loh Pak. Sibuk matanya untuk urusan dunia, tapi untuk urusan ayat Allah nggak bisa gitu loh. Walahum a'yunun la walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun nggak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, membedakan mana hak mana yang batil. Kenapa? Karena sumber hatinya itu sudah nggak bermanfaat. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Nah, seperti binatang gitu. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Memang betul-betul dilalaikan gitu loh. Dilalaikan oleh bala tentara syaitan. Sebenarnya kaum muslimin enggak ada enggak kaum muslimin yang mau sesat? Ada enggak, Pak? Ada enggak kaum muslimin yang mau menyimpang? Enggak ada. Ada enggak kaum muslimin yang mau masuk neraka? Enggak ada. Cuman karena bala tentara syaitan bawa bala tentara kelalaian hingga akhirnya mereka menyimpang, tapi mereka enggak sadar gitu loh. Lalai. Waliyadzubillah. Baik, kita apa Pak ya? Kita baca dulu tentara kelalaian. Lalaikan hati-hati anak Adam dari mengingat Allah, subhanallah. Lalaikan hati-hati anak Adam dari mengingat Allah. Dan negeri akhirat dengan segala cara. Lupakan dia tentang perkara akhirat. Sibukkan dia dalam urusan dunia. Nah sekarang terjadi nggak itu Pak? Hati kita ini sibuk dalam urusan akhirat atau sibuk dalam urusan dunia Pak? Dunia terus. Gak ada kecintaan sedikit pun tentang akhirat. Bahkan persiapan untuk kematian aja pun gak ada. Gak dipersiapkan. Gak dipersiapkan. Untuk kematian tuh gak dipersiapkan Pak. Ada 10 itu Pak. Ada 10 perbekalan untuk menghadapi kematian. Yang pertama taubat. Taubat itu yang pertama taubat. Taubat itu perbekalan yang paling utama untuk membekali diri kita dalam menghadapi kematian. Taubat. Harus dipersiapkan untuk taubat. Setiap hari harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah taubatnya berapa kali satu hari? 100. Itulah sebaik-baik perbekalan untuk menghadapi kematian yang tak tahu kapan mati itu datang. Kapan kematian itu datang sama kita, maka kita butuh persiapan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga sholat. Sholat itu bukan sekedar kewajiban, ikhwan. Ingat, sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi itu sebaik-baik perbekalan untuk kita bawa ketika kita wafat. Nah sekarang kita sholat itu nomor 1 atau nomor 2 Pak? Ya tengok kondisi Ustaz. Jawabannya tengok kondisi. Kalau lagi sibuk urusan dunia, ya nomor 2 lah dia. Tapi kalau nggak sibuk urusan dunia, ya nomor 1. Gitu. Nengok kondisi. Kalau andai kata kondisi yang pertama, ketika engkau sibuk dalam urusan dunia dan engkau nomor 2 kan sholat, gimana kita? Kalau itu ajal, gimana? Gak bisa kau jadikan itu perbekalanmu. Bukan sekedar kewajiban doang. Memang itu wajib. Dan itu rukun daripada rukun apa? Islam. Tapi dia sholat itu sebaik-baik perbekalan. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Pertama sekali amalan seorang hamba yang akan dihisap oleh Allah itu adalah sholat. Fa'in saluhat. Ketika sholatnya itu bagus, solosairu kulla amali. Maka akan baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat. Tapi apabila sholat itu jelek, rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Dilihat dari Allah melihat dari sholatnya Pak. Yang ketiga yaitu tauhid. Bertauhid, betul-betul bertauhid. Betul-betul bertauhid. Nah secara global Pak, ciri-ciri orang bertauhid. Itu setiap saat dia berdoa kepada Allah Pak. Karena dia tumpukan hatinya kepada Allah. Doa ibadah enggak?
ibadah. Dan kita minta rububiyah Allah, apa pertolongan Allah gitu loh. Itu ciri-ciri orang bertauhid, Pak. Tapi kalau nggak pernah berdoa, berarti dia itu tauhidnya rusak gitu loh. Kapan kita hidup kita dengan doa? Apa yang nggak doa, Pak? Coba tunjukkan satu amalan kita yang nggak diajarkan oleh Rasulullah dengan doa. Apa kira-kira, Pak? Apa kira-kira satu amalan yang Rasulullah nggak ngajarkan dengan doa? Ada nggak? Nggak ada, semua doa gitu loh. Semua doa, tapi kita lalai kan gitu. Karena kita sudah dikerumunin oleh bala tentara kelalaian. Kita lalai. Bangun tidur kita lalai berdoa kan gitu. Masuk WC kita lalai berdoa, keluar WC kita lalai berdoa. Kan gitu. Semua lalai. Apa yang nggak lalai? Hanya urusan dunia lah engkau nggak lalai. Tapi kalau urusan ibadah banyaklah lalainya. Karena setan itu nggak akan pernah melalaikan kita dengan urusan dunia, enggak gitu loh. Tapi setan akan melalaikan kita dalam urusan apa? Ibadah. Yakinlah. Yang lalai itu nggak urusan dunia. Kalau dunia itu ingat terus gitu loh, Pak. Ingat terus. Ingat terus. Tapi kalau urusan akhirat nggak ingat dia gitu. Banyak nggak ingat. Makanya di sini Al-Quran, lupakan mereka tentang negeri akhirat. Jauhkan mereka dari persiapan. Yang ke berapa tadi? Yang keempat yaitu as-saum. Berpuasa. Jadi berpuasa itu merupakan satu perbekalan yang paling utama. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Berpuasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya. Jadi puasa itu bukan sekedar kewajiban gitu loh, Pak. Tapi itu juga sebagai bentuk perbekalan. Sebagai perbekalan itu, Pak, gitu. Pak, kira-kira kalau mau pergi nggak pakai perbekalan, nggak persiapan perbekalan, konyol nggak kita, Pak? Ini kau mau ngapain? Nanti nggak sampai kau, susah kau di tengah jalan, kan gitu, Pak? Kenapa? Karena perbekalan nggak ada, baju nggak bawa, makanan nggak bawa, pulus nggak bawa, mau ngapain kau? Kau mau berjalan panjang loh, kau mau safar, walaupun bisa pulang, tapi kan kita butuh persiapan. Nah nanti kita akan melakukan perjalanan yang panjang yang nggak akan pernah kembali. Nggak akan pernah kembali. Apa itu? Kematian. Pasti nggak itu, Pak? Pasti. Tapi dilalaikan. Pak, masa tua pasti nggak, Pak? Masa tua pasti nggak? Pasti. Saya pasti ini kalau saya tua seperti Bapak, Pak. Belum pasti. Ya enggak? Tapi orang di masa muda mikirkan masa tua yang nggak pasti. Tapi kematian pasti enggak? Pasti. Kalau masa tua inget terus gitu. Tapi kematian nggak ingat. Soalnya hidup terus petentengan nih kerjanya. Petentengan terus kan gitu. Itulah bara tentara kelalaian, Pak. Setan selalu melalaikan engkau dari negeri akhirat. Kau lupa akan kematian. Betul. Maka Rasulullah katakan aksiru dzikra hadibillah ladzat. Perbanyaklah oleh kalian itu untuk mengingat sang pemutus kenikmatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ketika ada seorang laki-laki dari negeri Ansor datang kepada Rasulullah dan bertanya, ayul mu'min akyas. Ya Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling cerdas ya Rasulullah? Kayak apa sih mukmin yang cerdas itu kayak apa? Apa kata Rasulullah? Aktaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum isti'dadan. Orang yang cerdas itu orang yang paling banyak kematian dan dia banyak mempersiapkan amalan untuk kematian. Ulaikal akyas. Mereka lah orang yang paling cerdas kata Rasulullah. Jadi saya bapak-bapak ini walaupun titelnya kayak apa belum dikatakan cerdas. Kalau lupa kematian. Yang paling cerdas di antara kita itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian hingga dia mempersiapkan. Mempersiapkan gitu loh. Udah berapa tadi, Pak? Masih 4, 6 lagi kan gitu, Pak. Yang kelima salat malam. Yang kelima itu salat malam. Persiapkan. Salat malam itu adalah suatu amalan yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Ada dua. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
datang ke negeri Madinah, Pak. Pertama kali, mungkin itu malam pertama, hari pertama gitu. Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholat di tengah malam, barang siapa yang sholat tengah malam, wan nasu niyamun, sedangkan manusia itu dalam keadaan tidur, dan engkau selalu menyebarkan salam, salam, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Mudah kan? Mudah tapi berat. Mudah tapi berat. Salat malam dan nebarkan salam. Ini aja salam kita kalau sama yang kenal ngaji aja. Kalau enggak. Tengok dulu. Teman pengajian. Assalamualaikum. Ini enggak teman pengajian ini. Jangan dulu. Subhanallah. Ini kita ini para penuntut ilmu yang masih sombong kita nih, Pak. Seolah-olah salam itu cuma dari orang yang kenal ngaji aja gitu. Inilah para penuntut ilmu yang sombong. Enggak boleh. Tayyib. Jadi sholat malam ya Pak ya. Itu perbekalan yang paling jitu, yang paling berharga, yang paling baik, yang dapat menyelamatkan kita dari kesengsaraan nanti di negeri akhirat. Yang ketiga, yang keenam yaitu husnul huluk. Husnul huluk. Husnul huluk itu yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apa penyebab seseorang masuk surga? Kata Rasulullah, perkara yang paling terbanyak seseorang masuk surga itu dua. Rasulullah katakan apa? Taqwallah wa husnul huluk. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya hifdzul lisan, menjaga lisan, lisan dijaga, jangan royal, kecuali untuk yang baik. Ini dikasih lisan ini untuk ngomong yang baik. Taib, lisan itu berkaitan dengan apa? Hati. Lisan itu berkaitan dengan hati. Taib, Rasulullah katakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak diam, gitu loh. Jadi ini lisan ini berkaitan dengan keimanan, hati, keimanan. Kalau keimanan ini baik, maka lisannya juga akan baik. Paham ya Pak ya? Udah berapa tadi? 7. Jangan 6 aja, nanti gak selesai aku. Nggak siap-siap nanti. Berarti masuk ke 8. Yaitu apa? Anta'amala bi ta'atillah. Beramal. Mengamalkan kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan, betul-betul mengamalkan kewajiban dan meninggalkan larangan. Menuntut ilmu wajib nggak nih Pak? Wajib. Tapi jadikan kewajibanmu ini sebagai bentuk perbekalan yang bisa engkau bawa untuk kematian. Jadikan ini bukan sekedar ngaji-ngaji doang Pak. Bukan sekedar ngaji-ngaji doang. Tapi jadikan dia sebagai bentuk perbekalan untuk kematian. Subhanallah. Jazakallah khairah jaza. Masyaallah. Barakallahu fiik. Jadi jadikan ya apa yang kau kerjakan itu sebagai bentuk perbekalanmu. Kemudian, afan ya Pak ya. Sekarang kita udah tahu sunnah. Dan sudah tahu apa namanya bid'ah. Engkau meninggalkan bid'ah bukan karena itu salah, semata-mata salah, tidak. Bukan karena udah nggak mau lagi kamu, kan gitu Pak, paham? Tapi jadikan sikapmu ketika engkau meninggalkan amalan bid'ah sebagai bentuk perbekalanmu kepada Allah gitu di hari akhirat. Karena perintah dua, perintah mengerjakan dan perintah larangan. Engkau meninggalkan itu bukan karena engkau benci gitu loh Pak. Tapi engkau meninggalkan itu sebagai bentuk ibadahmu. Gitu. Yang kau jadikan sebagai bentuk perbekalan. Amalan cuma dua. Amalan mengerjakan, amalan meninggalkan. Gitu. Jadi meninggalkan itu bukan karena benci, bukan karena udah gak enak, bukan karena susah. Enggak. Meninggalkan itu semata-mata karena apa? Karena memang itu perintah Allah gitu loh. Bukan karena kita udah tahu. Udah tahu kok. Bukan. Karena itu sebuah perintah. Maka kita tinggalkan. Dikarenakan semoga kita meninggalkan perintah itu
karena Allah, dan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan perbekalan kita untuk menuju kepada kematian. Subhanallah, ini merupakan satu amalan yang sangat agung. Satu amalan yang sangat agung, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati apanya? Perintahnya. Perintah berapa? Perintah itu berapa? 2. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Kan perintah juga itu, Pak. Kau kerjakan ini ya. Ya. Kau tinggalkan ini ya. Kan perintah juga itu. Taati Allah, maka engkau akan sukses. Akan sukses. Yakinlah. Mengerjakan perintah Allah itulah jalan kesuksesan. Tayyib al-ikhwan, azanallah wa iyyakum jami'an. Yang keberapa? Ini yang ke-9 ya Pak ya. Tayyib. Yang ke-9, afsus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam, Pak. Itu perbekalan loh, bukan sekedar kanangai. Assalamualaikum. Innamal a'malu binniyat. Jangan sepele. Kadang kita ini sepele, Pak, dengan salam nih, Pak. Bro, assalamualaikum bro. Nah, kan gitu. Seolah main-main gitu loh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala amalin idza fa'altum tahabbabtum wa tudkhilul jannah. Maukah kutunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah, satu amalan jikalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai dan kalian akan masuk surga, gitu loh Pak. Mau nggak aku kasih tahu satu amalan? Ketika engkau ngamalkan itu, kalian saling mencintai dan kalian akan masuk surga. Akan Allah masukkan surga. Bala ya Rasulullah, ma ya Rasulullah. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Jangan sepele gitu loh Pak. Kadang kita ini amalnya sepele gitu. Gak ada amal Islam yang sepele itu, gak ada, semua besar. Matamu aja memandang itu perkara sepele kan gitu. Padahal besar di mata Allah. Baik perintah ataupun larangan, semua besar. Kita aja nganggap sepele. Masih kecil itu, masih kecil. Jangan sepele loh Pak. Seorang wanita pezina saja ngasih minum seekor anjing aja masuk surga. Berbuat baik ketika seekor binatang susah, mau mati karena haus, kemudian dikasih minum, masuk surga. Itu berbuat baik kepada seekor anjing. Gimana kalau berbuat kepada seorang manusia? Kira-kira lebih besar enggak Pak? Jangan sepele gitu Pak. Jangan sepele, kita suka sepele ini gitu. Paham ini Pak? Suka sepele kita. Maka jangan sepele terhadap amalan gitu. Yang terakhir, ini khusus wanita. Terakhir khusus wanita ini Pak. Ya Pak, itu ada 9 ya Pak ya. Nah, ini pas kebetulan anak hafal aja Pak. Pas kebetulan anak hafal. Nah, bukan karena ngapal enggak, pas kebetulan. Yang ke-10 yaitu apa? Ridho suami. Ridho suami. Wanita itu yang paling besar perbekalan untuk masuk ke dalam surga itu suaminya. Gitu. Karena Rasulullah katakan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah, kata Rasulullah. Wanita manapun yang wafat, meninggal, dan suaminya dalam keadaan bahagia, ridho akan kebaikan dia, kesolehan dia, kebaktian dia kepada suaminya. Gitu loh. Paham ini Pak ya? Bukan senang bisa kawin lagi, enggak. Ridho karena kebaikan dia, kesolehan dia, bakti dia gitu loh. Masuk surga ini wajib masuk surga loh Pak. Wanita tersebut wajib Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Makanya Rasulullah berkata kepada Asma, bagaimana sikapmu dengan suamimu? Bagaimana sikapmu dengan suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu dan nerakamu gitu loh. Hati-hati, wanita itu ya bukan nyepelekan, bukan nyindir, bukan apa gitu loh. Memang itu syariat Allah. Wanita banyak masuk surga karena apa Pak? Karena kufur dia. Kufur sama siapa? Suami. Sholatnya Masya Allah. Kan gitu Pak ya. Pakai jilbabnya Masya Allah. Kan gitu. Baca Quran Masya Allah. Tapi sama suami suka nyakitin. Gitu loh. Sama suami suka apa namanya? Suka apa loh? Bukan bentak dia Pak. Bukan bentak. Ngampleng gitu.
Bukan itu. Artinya apa gini? Seolah-olah nggak pernah mendapatkan kesenangan sama suami gitu. Gini gitu. Tengoklah ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu. Yang diingat dari suaminya itu apanya, Pak? Kesalahannya, kekurangannya. Kalau kelebihannya nggak pernah diingat. Itulah penyebab wanita muda masuk neraka. Dan itu sabda Rasulullah loh. Bukan ocehan Furqan, bukan. Sabda Rasulullah. La ra'aitum ma ra'aitu la dohiktum qalilan wa la bakaitum kathiran. Kata Rasulullah setelah Isra wal Mi'raj. Kalau seandainya kalian melihat dengan mata kalian sebagaimana aku melihat dengan mataku, maka niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, kata Rasulullah. Andai kata kalian melihat sebagaimana aku melihat, paham Mbak ya? Andai kata kalian melihat sebagaimana yang telah aku lihat, maka niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang telah engkau lihat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitul jannata wan nar. Sungguh aku telah melihat sorga dan neraka. Wa aktsaru sakinin nar. Dan yang paling terbanyak yang kulihat dalam neraka itu adalah penduduknya an-nisa, yaitu wanita. Yang paling terbanyak yang kulihat. Kemudian sahabat bertanya, lima ya Rasulullah. Kenapa wanita kok banyak masuk neraka ya Rasulullah? Li'annahunna yakfurna. Karena mereka suka melakukan perbuatan kufur. Sahabat bertanya lagi, hal yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? La, mereka bukan kufur kepada Allah. Walakinna yakfurul asir. Akan mereka suka kufur kepada kebaikan suami. Suka ngingkari kebaikan suami, gitu loh. Suka ngingkari kebaikan suami. Itu fakta loh, hadis. Ini peringatan, bukan sekedar sindiran gitu. Ya memang harus disindir lah. Memang Islam itu nyindir kita supaya kita tergugah. Kalau ngaji nggak merasa tersindir, insya Allah nggak bermanfaat gitu. Gitu loh. Orang yang bijak ketika disindir dia akan berubah. Orang yang bodoh ketika disindir dia akan sakit hati. Enggak usah ngaji sama Furqan, nyindir aja katanya. Bukan nyindir kita, memang nyampaikan seperti ini. Perbekalan yang paling terbesar bagi seorang wanita itu apa? Ridho suami. Tulis Pak, itu ridho suami. Ridho suami bagi wanita. Gitu loh. Tapi selesai ya Pak ya. Nanti dihafal. Besok mau saya tanya lagi kalau hari Jumat. Lu kan bakal mati semua kan Pak. Udah kau persiapkan itu? Itu bakal mati. 10 loh itu. Harus dihafal itu. Iya. Artinya bukan sekedar dihafal, diamalkan gitu loh. Baik. Jadi kita kembali. Aduh. Dua baris saya nggak selesai nih Pak. Lupakan dia terhadap perkara akhirat, termasuk 10 tadi dilupakan. Tobat susah, sholat ya apalagi. Bertauhid nggak open. Semuanya perkara itu nggak open. Lalai betul lalai. Baik. Kita lanjutkan Pak ya. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk mencapai tujuan dibandingkan hal ini. Apa itu? Jadi nggak ada perkara yang paling mudah untuk menyesatkan anak cucu Adam ini kecuali kelalaian Pak. Sungguh. Nah, jika hati manusia telah melalaikan Allah. Nah, jika hati manusia telah melalaikan Allah, pasti posisi kalian dalam hati menjadi teguh dan mudah dalam menyesatkan mereka. Oh, Masya Allah. Ketika manusia itu lalai dalam mengingat Allah, kalian akan mudah untuk menyesatkan mereka. Maka manusia yang paling yang mudah disesatkan itu adalah orang yang lalai kepada Allah. Makanya Allah ingatkan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Membutuhkan sayang bukan manusia yang Allah katakan. Wahai orang beriman. Wahai orang beriman. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Hai orang beriman. Jangan sampai harta yang kau milikin dan anak-anak yang kau milikin. Tulhikum min dzikrillah. Melalaikan engkau daripada mengingat Allah. Orang banyak sibuk dalam urusan apa Pak? Harta. Orang banyak sibuk dalam urusan apa? Anak.
Sampai-sampai mereka melalaikan Allah Azza wa Jalla. La tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan keluargamu itu melalaikan engkau dari mengingat Allah. Kenapa Allah ingatkan, Pak? Kenapa Allah sebutkan itu, Pak? Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu lalai karena dua perkara itu, Pak. Gitu loh. Maka Allah nggak pernah dan nggak ada peringatan itu kecuali karena sudah terjadi gitu loh. Karena sudah terjadi, Pak. Andai kata di depan ini sering berlanggar, Pak. Simpang ini sering berlanggar. Biasa hati-hati. Kan gitu, Pak. Keluarlah peringatan hati-hati. Tekongan mesra. Kan gitu, Pak. Pasti ditulis nggak? Kalau sering kecelakaan ditulis sudah dibaca. Keluarlah peringatan hati-hati. Jalan banyak berlubang, jalan licin, keluar masuk dari persimpangan, semua diingatkan. Kenapa? Kenapa keluar peringatan? Karena sering terjadi kecelakaan kan gitu, Pak. Nah ini juga seperti itu, Allah ingatkan. Jangan sampai kau lalai. Kenapa? Karena manusia lalai itu disebabkan dua perkara, harta dan keluarga. Terkadang gara-gara harta kita nggak mikirkan ridho atau murka Allah. Kadang gara-gara anak, istri, kita nggak mikirkan Allah ridho, Allah tahu atau Allah murka. Yang penting mereka senang, yang penting kita senang kan gitu. Memang udah terjadi gitu, Pak. Nggak pernah Allah keluarkan peringatan itu kecuali telah terjadi. Kepada siapa? Umat-umat yang terdahulu. Lihat, Pak. Surat Al-Furqan ayat 17. Nah, surat Al-Furqan ayat 17. Nanti dilihat 17 sampai 19 kalau nggak silap itu. Al-Furqan ya, Pak ya. Ingat namaku. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Ingat Allah lah. Kok ingat namaku pula? Mau disesatkan aja. Nggak boleh. Nggak boleh ingat Allah. Cuman suratnya surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika Allah mengumpulkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan para penyembahnya, nanti dikumpulkan ini sesembahan selain Allah, karena sesembahan selain Allah juga makhluk Allah kan gitu, Pak. Ya enggak? Allah kumpulkan bersama sesembahannya dan Allah berkata, a'adlaltum ibadi haula. Apakah kamu yang menyesatkan hambaku ini? Amhum dallu sabil, atau mereka betul-betul yang sesat sendiri? Allah tuntut siapa? Tuhan-Tuhan mereka, Pak. Allah tuntut Tuhan-Tuhan mereka. Lihat nanti dalam surat Al-Furqan 17, 18, 19. Allah adili Tuhan-Tuhan itu. Mau yang Tuhan yang hidup ataupun yang mati, patung, batu, pohon, semua kan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Tuhan mereka? Qalu subhanak. Tuhan-Tuhan selain Allah yang dulu disembah oleh manusia mengatakan, ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. La yambagi lana an nattakhidha min dunik min auliya. Kata sesembahan Tuhannya itu gitu. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, enggak pantas aku, kata. Aku itu siapa? Tuhannya, enggak pantas aku menjadikan selain Engkau pelindungku. Lah Tuhannya aja menjadikan Allah pelindung. Lah orang yang nyembah ini minta sama siapa gitu loh. Paham? Nanti bisa dibuktikan. Bukan aku ya Allah yang menyesatkan mereka. Akan tapi Engkaulah yang memberikan kenikmatan dunia kepada mereka dan bapak-bapak mereka hingga mereka sesat. Dunia yang menyesatkan mereka gitu. Tuhannya nggak mau ikut campur loh. Tuhannya takut gitu loh. Masya Allah. Jadi mereka itu mau minta perlindungan sama siapa? Minta tolong sama siapa? Tuhannya aja bertekuk lutut sama Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang nggak pernah kita baca, Pak, nggak kita pahami. Nanti dilihat nanti di rumah. 17, 18, 19. Al-Furqan itu. Supaya kita itu jangan goyah dalam beribadah gitu, Pak. Kadang kita goyah juga dalam beribadah. Walaupun udah ngaji sunnah, terkadang juga goyah kita. Betul nggak Islamnya? Betul nggak Islamnya? Lihat nanti surat itu, dibaca itu, Pak. Thayyib. Jadi mau betul-betul tentara kelalaian ini memang jitu kali bagi mereka. Memang betul-betul lalai. Lalai karena apa? Karena dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang menipu, melalaikan gitu. Subhanallah. Memang betul-betul seperti itu. Thayyib. Yang kedua. Maka jangan suka lalai kita, Pak. Kalau bisa kalau kita sibuk dalam urusan apa? Akhirat, ibadah gitu.
Ya nggak apa-apa. Karena ada 4 itu nanti akan ditanya Pak. Tentang nikmat. Semua tentang nikmat. Semua tentang nikmat. Yang pertama, wan umri, tentang umurmu. Kemana kau habiskan. Tentang hartamu, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Tentang ilmumu, sudah kau amalkan atau belum. Allah nggak pernah bertanya sama siapa kau ngaji, enggak. Seberapa lama kau ngaji, berapa tahun kau ngaji. Sekarang ini merasa hebat kalau udah lama ngaji kan. Kalau udah lama ngaji itu udah merasa hebat kali gitu Pak. Padahal Allah itu gak pernah bertanya seberapa lama kau ngaji, berapa tahun kau ngaji. Puluhan tahun gak pernah ditanya itu nanti. Udah seberapa banyak ilmumu. Allah gak tanya seberapa banyak ilmumu. Walaupun karena manusia kalau banyak ilmu makin sombong. Yang Allah tanya itu bukan banyaknya ilmunya Pak. Yang Allah tanya itu apa? Udahkah kau amalkan ilmumu? Itu yang Allah tanya nanti. Bukan banyaknya, bukan lamanya, enggak. Maka jangan sombong dengan 2 perkara itu Pak. Kalau aku puluhan tahun aku udah ngaji. Kenapa rupanya? Kalau puluhan tahun hebat apa kau? Kan gitu. Kalau aku ngaji sama sok-sok senior. Wah, sok-sok kaliber. Kenapa rupanya? Memang kalau bersama sok kaliber masuk surga gitu. Siapa yang jamin? Ustadznya gak ada jaminan masuk surga kok. Hebat kali kan gitu. Karena kan metiko kali Pak. Kalau udah ngaji sama sok senior itu udah metiko kali dah. Kalau aku ngaji gak mau sama sok lokal, gak mau aku. Internasional. Orang ustadznya ini gak ada jaminan kok. Iya. Yang herannya Pak. Bapak tahu konser Pak. Konser itu rame gak? Kalau buat konser. Maaf ya Pak ya. Apa namanya? Artisnya orang tebing kira-kira laku gak Pak? Tapi kalau artisnya dari Jakarta, wah gimana? Rame. Itulah Bapak ngaji itu kayak konser itu. Kalau ngaji biasa, siapa Purkon. Tapi kalau doroh, sibuk doroh. Itu kayak konser itu Pak. Heboh gak kalau doroh Bapak? Heboh. Yang gak sempet bisa sempetkan. Tapi kalau ngaji biasa, siapa? Purkon. Hah? Gini. Lokal. Jadi bapak-bapak ini percis kayak orang awam gitu loh kita. Ngaji kayak konser gitu loh. Coba kalau artisnya orang tebing gak akan laku Pak. Karena sering ditengok kan gitu. Tapi kalau artisnya dari Jakarta sibuk gede. Ya gak pernah mandi pun mandi Pak. Ya gak pernah mandi. Ya gak pernah pergi sibuk pergi. Ya enggak. Tapi kalau ngaji biasa. Kalau konser yang orang sini enggak. Gitulah kondisi kita Pak. Kalau daurah sebulan sekali atau setahun sekali, berapa jam Bapak bisa belajar di situ Pak? 2 jam kan? Itu udah heboh saya hebohnya. Seminggu sebelum ngaji udah sibuk itu aja ceritanya. Tiap minggu di sini tak pernah Bapak ceritakan. Yang aneh. Paham? Ini kita nggak bersyukurnya kita Pak. Anak contoh ya Pak, Afan tapi anak bukan itu ya. Contoh setahun tuh berapa kali kita jumpa? Berapa kali? Sebulan berapa kali? 4. Setahun? 48, kan gitu. Taruhlah 40 kali lah. Karena juga sering absen juga. Gitu loh. Aku juga nyaku. Subhanallah. 40 kali. Sekali bertemu berapa jam, berapa ilmu yang Bapak dapat. Apakah mungkin yang ini, Afan ya Pak ya, apakah mungkin ini terkalahkan dengan yang 2 jam? Tapi Bapak sibuk dalam urusan itu. Sebulan sebelum keluar, ada doro. Apa rupanya gitu loh. Bukan anaknya pilihkan doro, tidak. Tapi sikap kita yang salah gitu Pak. Bapak selalu persiapan. Tapi ngaji biasa yang rutin gak pernah persiapan gitu. Pahamin ya Pak ya. Jangan kayak konser lah gitu loh Pak. Ini gak baik, gak akan bermanfaat ilmu. Sibuk kali. Kalau doro gak ngaji, kenapa gak doro? Kenapa gak doro? Wah, sibuk kali. Tapi kalau ngaji, kenapa gak ngaji? Gak pernah tanya. Aneh gak? Aneh tapi nyata. Jangan kayak gitu Pak, gak boleh kan gitu. Gak boleh. Kata Ustaz Yazid itu yang paling bermanfaat itu dai penempatan. Kata Ustaz Yazid. Daripada kami yang sering datang, ya betul. Ya anak misalnya ke daerah
Sibuan apa Tapsel, berapa yang anak sanggup ke sana? Berapa jam? Kalau sini coba, kan bisa enak kita. Sebulan 4 kali, kalau sana cuma sekali. Apakah mungkin yang sekali lebih hebat daripada yang 4 kali? Kan tidak mungkin. Paham Bapak ya? Jadi Bapak harus saling ingatkan ngaji nih. Ayo ngaji. Jangan ayo doro. Kalau nggak doro heboh gitu loh. Kenapa nggak doro? Kenapa rupanya? Memang kalau doro masuk surga apa? Subhanallah. Namanya majelis ilmu itu cuman doro gitu. Kalau nggak doro nggak majelis ilmu apa? Ini harus dipahamkan ini Pak. Karena ini udah salah kian kita. Hebohnya kalau masalah doro gitu loh. Taib al-ikhwan, anzanallahu wa iyyakum jami'an. Masih tahan nggak Pak? Aku yang nggak tahan Pak. Taib, satu lagi Pak ya. Yang kedua, yang tentara syaitan yang bakal menyesatkan manusia itu apa? Tentara syahwat. Keinginan hati manusia yang selalu menyimpang dari syahwat. Dandanilah syahwat di setiap hati mereka dan hiasilah dalam pandangan mereka syahwat. Termasuk perasaan. Perasaan itu syahwat tuh Pak. Perasaan itu syahwat. Keinginan hawa nafsu. Gimana lah kita. Itu syahwat itu Pak. Termasuk mikirkan manusia. Itu syahwat. Tak pernah mikirkan Allah Azza wa Jalla. Syahwat. Jadi yang paling banyak menyesatkan manusia itu syahwat. Keinginan hawa nafsu kita gitu loh. Keinginan hawa nafsu. Kalau menurut aku yang enak kayak gini lah. Menurut aku yang enak gini. Tak pernah gimana menurut Allah dan Rasulnya. Aku harus mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun hatiku bertolak belakang dengannya. Jangan nafsu kita loh Pak. Aku kalau mikirin nafsu Pak, mendingan aku dagang gitu loh. Mikirin nafsu aku dagang. Ngapain ngisi-ngisi pengajian gini. Kan gitu. Nafsu. Hawa nafsu itu namanya. Sibuk dalam urusan dunia. Tapi kan kita nggak boleh. Harus dahulukan Allah dan Rasulnya. Taati Allah dan Rasulnya. Bukan hawa nafsu kita. Maka Rasulullah SAW kan sudah sabdakan loh Pak. Tapi kadang kita sepele. Taraktu fikum amrain. Kutinggalkan kepada kalian 2 pusaka. 2 mutiara. Kata Rasulullah. Lan tadilu mata masaktum bihima. Kalian nggak akan tersesat, kalian nggak akan susah, kalian nggak akan sengsara untuk selamanya. Selama kalian berpegang teguh dengan mutiara itu. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku itu kebanggaan kita loh Pak. Tapi kadang itu nomor berapa kadang? Quran sunnah itu nomor berapa Pak? Tanyakan dalam dada kita. Quran nomor berapa? Hawa nafsu nomor berapa? Hawa nafsu nomor 1. Contoh aja. Maaf ya, ibu-ibu misalnya. Mana yang lebih suka? Pakai jilbab biasa atau pakai jilbab syar'i? Jilbab biasa, karena gak ribet. Itulah nafsu itu, itulah syahwat. Pakai jilbab syar'i, itu ketaatan namanya, bukan syahwat. Tapi setiap Pak ya, yang intinya syahwat itu artinya, setiap perbuatan kita, yang cenderung kepada penyelisihan itu syahwat itu Pak. Malas sholat itu syahwat, malas ngaji itu syahwat gitu loh Pak. Itu namanya syahwat. Setiap perbuatan kita yang menyelisih kebenaran itu syahwat gitu loh. Paham Pak? Tuh kesimpulannya supaya enak gitu. Karena kita akan sulit memahami syahwat itu apa gitu. Setiap perbuatan yang sifatnya maksiat, setiap perbuatan yang sifatnya menyelisih dari kebenaran itu syahwat. Bid'ah termasuk syahwat atau enggak? Syahwat tuh bid'ah syahwat gitu loh. Itu syahwat. Maaf ya Pak ya, maaf. Termasuk yang kalau apa malam Jumat, paham? Perkumpulan masyarakat malam Jumat itu apa namanya? Itu syahwat tuh namanya gitu. Ya sebut itu. Itu syahwat namanya Pak. Kenapa? Kan itu perbuatan yang menyelisih syariat Islam. Orang kalau enggak kumpulan malam Jumat ribut enggak? Tapi kalau enggak sholat, nah itu syahwat tuh namanya Pak. Jadi setiap syahwat itu adalah setiap perbuatan menyelisih kebenaran. Maka syaitan
memakai tentara syahwat, mendahulukan keinginan hawa nafsu. Mana lebih enak? Tidur sama sholat subuh. Tidur, enak tidur. Itulah syahwat namanya. Jadi setiap maksiat, setiap perbuatan yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran Sunnah itu syahwat gitu loh. Itu syahwat. Baik, wallahu alam bisawab. Tolong diingat ini Pak ya. Ini penting kali gitu Pak. Masya Allah. Kita cukupkan ya Pak ya. Nanti kan kita lanjutkan pada pendekan datang. Tolong diperhatikan perkara ini. Jangan sempat kita terkena bala tentara syaitan. Tolong diingat dua perkara itu. Kelalaian dan syahwat. Jangan disepelekan. Karena itulah yang membinasakan kita dan kita nggak sadar. Menyesal nanti di yaumil kiamat baru sadar. Selama ini aku kan gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ada pertanyaan? Naam. Kita berdoa itu apakah memakai adab Pak? Allah, memuji Allah, selawat, sehingga doa itu kemudian berakibat dan apakah bisa dalam hati? Nah, doa itu ada dua. Doa ada dua. Pertama doatul warid. Doa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Seperti bangun tidur, keluar masuk masjid, keluar masuk WC, kan gitu. Itu doa yang warid namanya. Doa yang sudah ditentukan, yang nggak bisa berubah gitu. Dan itu nggak perlu pakai puji-pujian, selawat, nggak perlu. Mau masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak masuk nanti kita. Paham? Doa ada dua. Yang pertama doa, ini harus jelaskan supaya Bapak juga bisa jelaskan nanti. Yang pertama doatul warid namanya. Doatul warid. Warid itu dalam arti sudah ditetapkan oleh syariat. Yang nggak bisa ditambah dan kurang. Semua sama. Semua manusia sama. Doa berhubungan badan. Nah, doa berhubungan badan. Beda-beda nggak kita Pak? Maksudnya doanya beda nggak? Ya enggak, semua sama. Enak kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah karim wa ala alihi washabihi. Lama kali. Enggak pakai itu lagi. Langsung aja. Tapi yang irosnya masih ada pula yang enggak hafal doa bersubuh. Aduh. Taib. Yang kedua, doatul hajjah. Doa kehendak kita. Doa kehendak, doa keinginan kita. Beda-beda enggak ini? Beda. Beda. Semua beda.